warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mulai absen pagi hari ini ya. Oke. Muhammad Putra hadir ya. Oke. Anggi Saputri hadir. Hadir. Dimas Prasetyo hadir. Putri Cantika hadir. Hadir. Dita Puspita Sari. Dita ya. Oke. Berarti lengkap semuanya ya anak-anak. Oke, lengkap. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pagi ini Ibu akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Syuaib alaihi salam. Yang pertama, Ibu akan menceritakan tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam agar kita dapat mencontoh sifat-sifat teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Benar, pertama Ibu akan menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam ya anak-anak. Baik. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan putra ke-11 dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf merupakan nabi ke-11 di antara 25 nabi dalam Islam. Nabi Yusuf merupakan nabi yang memiliki paras paling tampan di seluruh manusia kecuali Nabi Muhammad SAW. Adapun sifat-sifat yang dapat kita jadikan teladan dari Nabi Yusuf yaitu yang pertama, beliau tidak pendendam. Tidak pendendam. Nabi Yusuf alaihi salam seringkali dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Namun Nabi Yusuf tidak pernah merasa dendam. Bahkan hingga dicelakai oleh saudara-saudaranya tersebut. Namun beliau tidak pernah berniat untuk membalas dendam terhadap saudara-saudaranya. Beliau juga sabar. Nabi Yusuf melalui banyak sekali ujian yang dilalui mulai dari saudaranya, kemudian kecantikan Zulaika dan kekejaman para pedagang dan budak. Nabi Yusuf juga mempunyai sifat yang soleh. Nabi Yusuf merupakan nabi yang memiliki kesolehan yang luar biasa. Berikutnya, Nabi Yusuf juga taat dan berbakti kepada orang tua. Nabi Yusuf memiliki rasa yang berbakti yang sangat tinggi terhadap orang tuanya, termasuk ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf juga cerdas dan pintar. Nabi Yusuf memiliki kelebihan ilmu dalam ilmu ekonomi dan kebutuhan pangan, sehingga beliau diangkat sebagai kepala gudang makanan di Mesir di kala itu. Kemudian Nabi Yusuf juga mampu menahan hawa nafsu. Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan ke dalam penjara terlebih dahulu, digoda oleh istri raja yakni Siti Zulaika yang sangat cantik. Namun Nabi Yusuf alaihi salam tetap dapat menahan hawa nafsunya. Kemudian Nabi Yusuf juga tidak sombong. Nabi Yusuf alaihi salam memiliki ketampanan yang luar biasa
Namun beliau tidak pernah menyombongkan hal itu kepada orang lain ataupun orang di sekitar beliau. Beliau juga adalah sosok seorang yang bijaksana. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki sifat bijaksana sehingga dipercaya untuk menerima bagian kepemimpinan dari Mesir di kala itu. Jadi karena Nabi Yusuf alaihissalam bijaksana, Nabi Yusuf dipercaya untuk memimpin sebagian kepemimpinan di Mesir waktu kala itu. Nabi Yusuf juga adil, dikenal dengan keadilannya saat memimpin. Dia sering kali memberikan bantuan bahan pokok kepada masyarakat tanpa perhitungan. Pemaaf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam didatangi oleh para saudaranya yang dahulu mencelakainya, jadi saudara-saudaranya yang dulu mencelakainya datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk meminta maaf. Namun beliau malah langsung memaafkan mereka dan memohon ampun bagi mereka. Hal ini menunjukkan beliau adalah seorang yang pemaaf. Kemudian beliau adalah seorang yang pemberani. Beliau adalah orang yang memiliki keberanian dalam menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan. Beliau juga seorang yang amanah. Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya sebab dia selalu menjalankan roda pemerintahan dengan amanah dan adil sehingga masyarakat hidup dengan makmur dan harmonis. Jadi, apa anak-anak yang dapat kita simpulkan tadi dari sifat-sifat Nabi Yusuf? Dari sifat-sifat Nabi Yusuf alaihissalam apa? Ayo, siapa yang ingat tadi dengan apa yang ibu jelaskan? Siapa? Anggi? Bagaimana Anggi? Ayo Putri. Siapa? Dita. Baik Dita. Apa aja Dita? 1. Tidak pendendam, benar. Yang kedua, sabar, benar. Yang ketiga, soleh, benar. Yang keempat, taat dan berbakti kepada orang tua, benar. Yang kelima, cerdas dan pintar, iya benar. Yang keenam, mampu menahan hawa nafsu. Oke. Yang ketujuh, tidak sombong, benar. Yang kedelapan, bijaksana, ya. Yang kesembilan, adil, benar. Yang kesepuluh, pemaaf, ya. Yang kesebelas, pemberani. Yang kedua-belas, amanah, benar. Oke Dita, berarti apa yang tadi ibu sampaikan bisa diresap dengan baik ya. Oke, kemudian ibu lanjutkan dengan kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib alaihi salam sabar dan taat kepada Allah karena waktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Madian yang kala itu durhaka dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syu'aib terus berdoa kepada Allah agar kaumnya ditimpakan azab karena mereka durhaka. Durhaka atas perbuatan bohong dan curang yang sering dilakukan oleh para pedagang dengan maksud memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketika melakukan transaksi, tampak pada gambar dua pandulum, satu di sisi biasanya diisi alat pengukuran dan di sisi lainnya untuk barang yang diperjualbelikan. Misalkan anak-anak, jika seseorang mau beli beras 5 kilo, maka pedagang yang curang akan menyelipkan barang lain pada
Pandulum alat pengukuran supaya barang yang dibeli seolah-olah mencapai 5 kilo padahal sesungguhnya belum. Jadi curang dalam penimbangan itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi misalkan kalau ada yang beli beras 5 kilo ditambah di situ sesuatu yang sebenarnya berasnya itu belum 5 kilo, tapi ditambah dengan sesuatu jadi berasnya jadi 5 kilo. Tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Dengan cara yang curang seperti itu, pedagang akan lebih banyak meraup keuntungan. Ada beberapa alat yang memiliki manfaat serupa dengan timbangan. Misalnya ukuran liter untuk mengukur minyak tanah, gandum, dan lain-lain. Cara curang para pedagang biasanya dengan menambahi barang lain atas alas benjana yang digunakan untuk alat ukur sehingga pembeli sulit mengetahuinya. Cara curang seperti ini juga akan menguntungkan pedagang karena barang yang dijualnya kurang dari ukuran yang diberitahukan kepada pembeli. Sementara pembeli sudah membayar dengan ukuran yang diberitahukan. Misalkan berasnya 5 kilo, harganya 50.000, pembeli bayar sudah 50.000, sedangkan beras yang dijual tidak mencapai 5 kilo. Jadi tidak sesuai ya anak-anak dengan apa yang diberitahukan dengan apa yang dikasih kepada pembeli. Sementara pembeli membayarnya sesuai dengan yang diberikan. Jadi pembelinya tetap bayar juga 50.000. Padahal berasnya kurang. Kebiasaan buruk seperti tersebut sangat marak dilakukan oleh kaum Madian. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syu'aib untuk mengingatkan kaum Madian agar tidak berlaku curang. Namun kaum Madian menolak seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksanya untuk membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang bisa menyimpulkan dari kisah Nabi Syu'aib alaihi salam? Ya, siapa? Anggi? Ya, silahkan. Ya, benar bahwa kita harus selalu jujur, tidak boleh curang, meskipun kita nantinya jadi pedagang. Jadi harus menjadi pedagang yang jujur. Bila misalkan yang kita jual 1 kilo juga 1 kilo 10.000, pembelinya sudah memberi uang 10.000 senilai untuk membayar 1 kilo. Jadi kita juga harus memberi barang pas 1 kilo ya anak-anak, jangan dikurang-kurangi timbangannya. Oke? Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan